Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Filah. Kita akan kembali melihat penyegaran ya, kesegaran dari yang namanya politik, di mana di sini maksud kami adalah tentang program acara Midnight Live yang diadakan oleh Metro TV. Nah, kali ini Valentinus Reza akan merosting mantan pimpinan KPK, di mana beliau bisa dibilang memiliki jejak yang sangat memalukan ya. Namun dia percaya diri untuk kembali melamar menjadi seseorang yang penting dan menjadi ujung tombak dari hukum di tanah air. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Lagi-lagi plot twist di negeri ini, mantan justru pede minta balikan. Kali ini Nurul Gufron, mantan wakil ketua KPK yang pernah melanggar etik, malah sekarang lolos seleksi administrasi jadi calon hakim agung. Ini serius apa cuma konten ya? Punya catatan etik tapi nekat ikut seleksi hakim agung. Pak Gufron beralasan dia merasa terpanggil. Pelanggar etik dan terpanggil, ini tiga kata unik ya. Karena dulu juga terpanggil ikut seleksi pimpinan KPK, udah jadi menjabat di KPK, masih terpanggil ikut campur mutasi pejabat di Kementerian Pertanian. Ujungnya dipanggil Dewan Pengawas KPK. Gak cuma terpanggil, Pak Gufron menambahkan bahwa dirinya punya kapasitas. Kami gak ragu soal kemampuan Bapak, tapi sayangnya kapasitas etik Bapak dipertanyakan banyak pihak. Kayak motor metik yang mesinnya ngelitik. Berisik tapi nggak ada yang lirik. Bahkan KPK, lembaga tempatnya dulu mengabdi, udah kasih kode keras. Pilih yang integritasnya jelas. Bekas tempat kerja udah trust issue. Tapi KY justru buka pintu. Come on. Kalau pelanggar etik bisa daftar jadi hakim agung, pecinta gorengan bisa daftar jadi menteri kesehatan. Iya nggak? Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo lebih tegas lagi. Ia minta KY coret Nurul Gufron. Yudi bilang track record itu penting, tapi kalau untuk Pak Gufron mending nggak usah dicek daripada kaget. Ini track record apa surat tilang? Banyak banget pelanggarannya. Bisa aja saya. Jelas ini persoalan serius karena begitu standar etika diabaikan, kepercayaan publik langsung berantakan. Udah kayak pasar saham, kena dampak tarif Trump, merah semua dan tenggelam. Yang bikin kita geleng-geleng, jabatan hakim agung itu simbol etika tertinggi di peradilan. Tapi yang daftar malah yang pernah bikin pelanggaran. Kalau terus begini bisa jadi yang ngutil di minimarket bisa ngelamar jadi menteri perdagangan. Panggung hukum di negara ini udah cukup banyak drama. Kita nggak butuh lagi aktor lama yang sudah ketebak endingnya. Suka main belakang. Maksudnya main urusan di belakang layar. Ngeres saja penonton. Pak Gufron jangan salah paham. Ini bukan soal benci, tapi soal akal sehat. Jabatan tinggi itu bukan cuma soal kapasitas, tapi integritas. Kalau cuma modal pernah di atas, saya juga pernah. Di atas genteng. Ngeres saja penonton. Victor itu loh. Pikiran kotor. Negara ini bukan tempat rekrutmen alumni pelanggaran. Kalau mau jadi hakim agung, pastikan dulu yang agung itu bukan cuma gelarnya, tapi juga akhlaknya. Ya, itulah tadi roastingan dari Valentinus Reza mengenai mantan pimpinan KPK ya, yaitu Nurul Gufron yang lolos seleksi untuk menjadi hakim agung. Nah, di sini tentu saja sangat menarik dan juga menggelitik ya, karena memang kok bisa ya pelanggar etik itu bisa mencalonkan diri kembali menjadi seseorang yang menjadi ujung tombak dari hukum di Indonesia. Nah, hal ini tentu saja sangat mengerikan sekaligus memalukan, karena tentu saja ini sudah bisa dibaca ke depannya ya. Kalau orang ini itu berarti bisa diatur-atur. Berarti hukum itu, keadilan hukum itu bukan sesuatu yang memang dilihat dari bentuk keadilan atau dari bentuk permasalahan. Jadi kalau misalnya memang seharusnya sudah A,
Tapi kalau misalnya bisa diatur-atur menjadi B, maka seperti inilah kira-kira orang tersebut gitu. Jadi bukan tentang integritas, namun tentang bayaran seberapa mampu. Jadi hal inilah yang membuat Valentinus Reza atau presenter Metro TV ini merosting dari Nurul Gufron, mantan pimpinan KPK yang sekarang menjadi atau lolos seleksi untuk menjadi seorang hakim agung. Nah, itu saja semoga ini tidak terjadi ya. Kalau memang dia sampai dengan terpilih menjadi salah satu hakim agung, maka itu saja akan dipertanyakan bagaimana integritas hukum di tanah air. Karena memang itu saja ya sangat memalukan ya. Kemana lagi kita akan percaya? Karena orang-orang yang di atas pucuk pimpinannya itu adalah orang-orang yang telah terbukti melanggar etik gitu. Semoga ini tidak terjadi ya, agar kita tetap bisa percaya dan bisa tenang untuk menjalankan kegiatan di tanah air kita ini. Nah, jadi gimana teman-teman? Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu Aiden Project. Memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.